Audio Jungle. Bentuk laporan yang ada yang bisa dicetak nanti seperti ini. Ada laporan data imunisasi, ada laporan data balita, ada laporan ibu hamil, ada laporan lansia, ada laporan sarpras. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada semuanya, teman-teman kader Posyandu maupun kader pembangunan manusia. Sini saya sampaikan screen yang terlihat di kita ini adalah gambaran dari MSIP Posyandu atau Monitoring Sistem Informasi Posyandu yang dibangun ya. Kalau tidak ada gambaran itu kader Posyandu dengan Bapak Kepala Desa di beberapa tempat dengan menunjukkan rekod lewat HP. Kemudian di sisi lain Bapak Kepala Desa melihat tinggal monitoring kegiatan lewat tablet ya, dengan begitu mudah dan bahagia. Hal ini menggambarkan konversi atau kemudahan yang didapat dari digital sistem yang dibangun, yang base-nya adalah kegiatan kader Posyandu. Tapi sebelum ini akan saya sampaikan dulu disclaimer-nya ya, tentang pernyataan bahwa kenapa digital atau Posyandu itu dibuat digitalisasi. Ini kita baca yang pertama, aplikasi Posyandu Digital. Posyandu Digital dibuat sebagai sarana pendukung kegiatan Posyandu. Dalam artian merekam data dari ibu, bapak dan ibu, bayi dan balita yang bisa dilakukan dengan mudah, cepat dan akurat. Tujuan pengembangan jelas di sini mempermudah pencatatan dan pelaporan ya, kegiatan Posyandu yang selama dilakukan secara manual di buku register. Kemudian meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kader, sehingga kader dapat lebih fokus pada pelayanan masyarakat. Kemudian menyediakan data kesehatan yang akurat dan terintegrasi. Karena data kesehatan itu tidak hanya dipakai oleh kader Posyandu saja, tapi juga sebagai pertanggungjawaban dipakai oleh pemerintah desa dalam hal mengambil kebijakan untuk membuat strategi apa selanjutnya guna mensupport kegiatan Posyandu, kegiatan layanan dasar kesehatan lebih terakomodir secara optimal. Jadi ada batasan dan tanggung jawab juga. Data yang ditampilkan dalam aplikasi bersumber dari input kader Posyandu. Nanti data-data yang ada itu merupakan input dari hasil kader Posyandu. Waduh, kalau ada batasan tanggung jawab ini gimana? Enggak, ini nanti kan lebih fleksibel. Artinya data nanti bisa diedit kalau memang ada kesalahan atau gimana, kan ada data hard copy-nya gitu ya. Ini data soft copy atau data digital itu sebagai data prasarana untuk memudahkan komunikasi dengan dinas atau instansi lain. Kemudian aplikasi ini tidak menggantikan pemeriksaan medis ya. Ini pemeriksaan medis oleh tenaga kesehatan profesional, melainkan sebagai alat bantu administrasi dan monitoring. Jadi untuk memudahkan monitor. Ini biar ada tindakan cepat jika ada informasi, oh ini ada bumil kekresi kurang gizi atau gizi buruk. Jadi ada lebih termonitoring secara pasti dan cepat. Mungkin di kita tanya-tanya kenapa sih kok dibuat digital aplikasi Posyandu itu. Apa bisa sekiranya teman-teman kader Posyandu itu mengakomodir data digital itu? Berdasarkan pengalaman saya dulu selama 2 tahun kalau nggak salah itu, yang kita berlakukan membangun sistem yang sama, tapi sistem yang sama secara substansi itu bisa mengakomodir dan membantu teman-teman kader Posyandu di saat mereka melakukan laporan. Jadi tidak perlu membuka atau membawa istilahnya itu kertas-kertas laporan untuk disampaikan pemerintah desa atau mungkin bisa jadi pembina kader lah istilahnya, tidak perlu. Cukup ditunjukkan rekod yang ada di handphone yang berbasis web based, kemudian mereka secara langsung sudah bisa menginformasikan informasi yang perlu.
Dan perlu kita ketahui juga ada beberapa hal yang mungkin kalau kita ngomong itu beban dari kader posyandu yang perlu diketahui oleh pemerintah desa. Mungkin juga ada yang belum tahu atau gimana. Ini kita sampaikan. Pertama, ini ada administrasi dan buku catatan kader posyandu. Panduan lengkap 9 buku wajib untuk pemantauan kesehatan. Ada juga yang lebih dari 9, ada yang 10, ada yang 11, banyaklah variatif, tergantung dari pemerintah daerahnya atau tergantung dari daerahnya. Kebijakan apa yang diambil kemudian menimbulkan satu tanggung jawab untuk mencatat dari kebijakan itu. Tapi secara global ini ya, kita coba di awal. Pertama terkait dengan pencatatan data, atau ini merupakan jantung posyandu. Memahami peran 9 buku catatan memantau kesehatan dan anak masyarakat secara akurat. Yang pertama ada namanya buku register bayi untuk 0 sampai 11 bulan. Yang kedua ada namanya buku register balita 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga ya, keterkaitan kesehatan ibu hamil dan pasca persalinan ada register ibu hamil. Kemudian yang keempat ada register ibu nifas menyusui. Dan yang kelima ada register WUS atau PUS wanita usia subur atau pasangan usia subur. Ini ada 5. Kemudian ada lagi namanya buku operasional dan kegiatan. Masuk yang ke-6 namanya buku kegiatan. Yang ke-7 buku inventarisir. Yang ke-8 buku tamu. Dan yang ke-9 adalah puncaknya. Jadi buku ini berisi rekap data hasil penimbangan dan pemeriksaan dari semua buku lainnya atau buku 1 sampai 8. Tujuannya sebagai laporan resmi yang dikirim ke puskesmas untuk diteruskan kinerja kesehatan menjadi dasar evaluasi dan intervensi. Bisa dibayangkan dalam satu posyandu ada 5 kader. Jika yang terampil menulis hanya satu orang dengan beban rata-rata bisa jadi data sasaran itu sekitar 50 ya. Balita, ibu lansia itu sekitar ibu hamil anggap aja 50 lah, 50 dibandingkan dari 1, 2, 3, 4 itu teman-teman 4, 5 itu terkadang ada satu catatan yang dicatat berkali-kali atas nama berkali-kali. Misalkan ini ya, misalkan buku register bayi, buku register balita. Register bayi nama ada, register balita ditulis lagi. Misalkan nama ini nama Adnan. Buku register balita masuk 1 sampai 5 tahun ditulis lagi secara manual namanya Adnan. Ini namanya ibunya juga itu. Lah, kita lihat dari itu bebannya itu begitu besar. Jadi beban dan tanggung jawab juga begitu besar dan belum tentu bisa dilakukan secara optimal. Karena apa? Karena kader posyandu itu kebanyakan dari ibu rumah tangga. Kita lihat bagaimana alur data bekerja. Yang pertama pencatatan. 1 sampai 8 buku saat kegiatan posyandu. Bayangkan saat kegiatan posyandu. 1 sampai 8 harus dicatat saat kegiatan posyandu. Masing-masing ada 5 kader. Saat itu setelah selesai mereka rapat, kemudian setelah itu baru mereka pulang. Belum tentu di rumah sempat mencatat. Besoknya lagi ada kegiatan bulanan, masih ada beban itu lagi. Dan ini kan tidak efektif. Yang kedua, rekapitulasi data dari 1 sampai 8 buku yang 1 8 disalin dan direkap. Disalin dan direkap dalam sebuku laporan. Dalam buku ke-9. Kemudian pelaporan. Buku 9 dikirim ke puskesmas sebagai laporan resmi bulanan. Kemudian baru ada tinjau dari puskesmas berdasarkan pelaporan dari kader posyandu. Begitu beban berat ya. Padahal kalau kita lihat kader posyandu itu merupakan tenaga relawan, bukan tenaga profesional. Dan juga support effort kerja mereka dituntut begitu besar, akan tetapi support reward ke mereka itu kecil sekali. Tiap 1 bulan itu berapa itu? Bisa ditanyakan itu. Jadi memang ya yang data itu bukan sekedar angka, tapi cerita tentang masyarakat, kesehatan masyarakat. Jadi pencatatan yang baik adalah dasar dari intervensi yang tepat. Data akan membantu menyelamatkan nyawa dan membangun generasi sehat. Karena apa? Karena tepatnya data itu membuat tepatnya keputusan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengintervensi agar masyarakat tetap
sehat. Jadi masa depan sehat dimulai dari catatan lengkap. Jelas ini kesehatan. Ini ada cerita bergambar ya. Yang satu ini Kader Posyandu dengan beberapa tumpukan laporan. Yang kedua Kader Posyandu terlihat ada satu lembar yang jatuh, dan ini ada lembaran yang telah dikerjakan oleh Kader Posyandu. Ini menggambarkan bagaimana nanti jika data-data itu seberapa berat mereka itu melakukan atau menyimpan. Di saat ada kegiatan mereka harus membuka atau membawa misalkan laporan-laporan ini untuk disampaikan, laporan-laporan ini untuk dibacakan, laporan-laporan ini untuk dipresentasikan ke pembina mungkin di saat kumpul atau rapat, dan itu mempunyai rentan karena lembar-lembar ini akan begitu mudah hilang. Dan kalau hilang, coba bayangkan catatan-catatan yang ini ya, catatan lengkap masa depan itu akan juga mengenai bermasalah, mempunyai tertimpa masalah atau kena efek masalah dari hilangnya catatan-catatan ini. Jadi seorang kader mencoba membuka pintu sambil menyimpan setumpuk besar laporan di lengannya. Tumpukan lapor itu menghalangi gerakan dan terlihat akan jatuh. Latar belakang adalah lingkungan kerja yang sibuk, menyoroti bagaimana mobilitas sangat terganggu oleh laporan-laporan fisik. Inilah kenapa kita buat sebenarnya pengembangan dari aplikasi digital untuk membantu teman-teman kader Posyandu. Baik.